mendadak sesuai dengan kondisional yang berkembang saat ini, dan terakhir kami kemarin berrapat di DPP Pradin juga di dalam hal pelaksanaannya tidak setiap harinya mulai minggu kedua ya, minggu kedua setelah Lebaran ini perkembangan situasional politik hukum advokat sangat tinggi. Dari minggu kemarin kami sudah melakukan di DPP Pradin itu rapat pleno, Senin lupa saya tanggalnya, Jumatnya rapat pleno lagi, kemudian seterusnya. Saudara sekalian, para advokat Pradin yang saya banggakan, di dalam hal perkembangan politik hukum yang saat ini semua saya share sebagian ya, tidak keseluruhan karena broadcast yang saya buatkan pada waktu lalu sebelum Lebaran itu saya hapus karena banyak yang kurang aktif, juga kurang peduli dan lain-lain dan sebagainya. Inilah yang saya katakan sangat merugikan anggota itu sendiri sesungguhnya. Tapi karena keadaan itu membuat broadcast saya terhalang, saya hapus. Kurang kepedulian anggota sesungguhnya, itu pada pokoknya. Oleh karena itu, kepada para anggota Pradin seluruh Indonesia dimanapun berada, perkembangan politik hukum kita saat ini sampai batas kemarin sore mendapat suatu bukan penghargaan kalau menurut saya, akan tetapi mendapat suatu permintaan yang begitu dramatis. Saya katakan kenapa dramatis. Undangan permintaan yang diminta kita yang mengkonstatir, mohon maaf saya katakan, saya ulang sekali lagi, saya pertegas, kita yang mengkonstatir permintaan itu, bukan kita yang disetir. Ini supaya anggota Pradin memahami kata-kata saya, bahwa adanya permintaan dari organisasi advokat yang sebelah, tidak perlu saya sebutkan namanya karena saya yakin kalian sudah paham itu yang saya maksud. Di dalam hal kegiatan itu, kita yang mengkonstatir, bukan kita disetir. Mengkonstatir artinya, buktinya, pertama surat pertama masuk diterima oleh Sekjen, nama saya Ropaun Rambe, pakai gelar SH. Kemudian itu saya minta supaya diganti, tidak memakai gelar sarjana hukum SH, tapi cukup dengan advokat. Setelah itu diganti, kalau tidak salah ingat saya malam ataupun satu hari dari kemarin dulu, hari ini hari Sabtu, berarti hari Kamis itu. Kemudian kami kemarin rapat lagi di DPP, meminta agar juga diperbaikin undangannya yang ditujukan kepada Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia buka kurung Pradin tutup kurung. Dengan demikian, yang sedemikian rupa itu atas komunikasi Sekjen dengan organisasi sebelah, dapat saya simpulkan permintaan mereka kepada Pradin, kita yang mengkonstatir, bukan kita disetir. Itu bahasanya. Kalau disetir itu kan dikendalikan. Kita tidak mau dikendalikan karena yang kita tanamkan itu selalu menjaga kedaulatan dan keharuman nama baik Pradin dimanapun berada.
Ini yang saya minta kepada para anggota Pradin di seluruh Nusantara untuk menjaga kedaulatan kita. Walaupun mereka membuat wacana sedemikian rupa itu adalah kalau kalian bisa monitor di websitenya mereka dalam acara meeting of mind, tapi juga di tempat-tempat lain. Saya mendapat komunikasi yang intens agar supaya Pradin sangat didambakan semua pihak organisasi advokat yang ada di luar sana. Bahkan juga kalian bisa memahami ada yang saya share juga, walaupun sebagian yang dapat, sebagian tidak, saya mohon maaf. Kita dikunjungin beberapa OA. Bukan kita yang berkunjung kepada OA yang lain sana. Itu semua berkat doa, berkat karya, berkat daripada berkat kalian seluruh anggota Pradin yang saya banggakan. Saatnya yang demikian itu kondisional politik hukum advokatnya tentunya dalam hal ini. Saya ulang sekali lagi, tentunya dalam hal ini berpulang kepada anggota itu sendiri, anggota Pradin maksudnya. Untuk tetap menjaga kedaulatan, kehormatan dari Pradin. Jangan berbangga hati, tapi mari kita berbuat baik. Itu yang perlu saya sampaikan, karena kita memahami, saya yakin pun juga kalian paham itu, bahwa acara mereka yang ada di sana dalam perseteruan sudah tingkat dewa. Puncak perseteruan organisasi sebelah sudah tingkat dewa. Akan tetapi atas saran, petunjuk, dan di dalam rapat terkhusus pendapatnya Bapak Advokat Senior Frans Kata Palayukan SHMHMAD, kita tetap menjaga kedaulatan dan jangan tergiur oleh karena keadaan, kita tetap pada kondisi semuanya. Itu pertama pendapat beliau. Makanya pagi hari ini temanya kondisi advokat terkini. Itu yang perlu kita perbincangkan agar supaya kalian memahami dan tidak salah tafsir, apalagi dikonotasikan bahwa Pradin telah menyerah kepada Pradi. Itu tidak betul seluruhnya. Kemudian saya teruskan tentang materi kegiatan Pradi yang akan mereka gelar melalui Zoom Senin, Selasa, Rabu yang akan datang. Giliran Ketun Pradin itu pada hari Selasa siang kalau nggak salah, dari jam 1 sampai jam 3, 2 jam. Kemudian dilanjut oleh Sekjen Rabunya. Seperti halnya acara itu semuanya, sesungguhnya Pradin telah melakukan itu bukan baru sekarang. Hanya saja mungkin kalian kurang monitor, kurang memahami, ataupun tidak peduli, saya tidak mengerti itu. Tapi yang jelas acara itu telah dilakukan oleh Pradin itu sejak tahun 2016. Kalian cermati, amati topik-topik bahasanya itu telah dilakukan. Telah dilakukan oleh Pradin sejak 2016 sampai sekarang. Jadi mereka hanya melanjutkan. Sekarang ini, atau apakah mereka baru bangun atau apakah mereka baru ngerti, saya tidak paham. Namun demikian prakarsa mereka itu kita hormati, kita ikuti. Namun wacana-wacana, topik-topik bahasan mereka itu kita sudah laksanakan, saya ulangi sekali lagi, sejak tahun 2016, yaitu tentang pendidikan advokat. Kemudian mengenai wadah, satu wadah tentang kode etik advokat. Intinya yang dua itulah yang sesungguhnya mereka pada bahas. Kalau selebihnya saya anggap itu hanya embel-embel lengkap agar supaya keren.
Saya ulang sekali lagi, embel-embel supaya acaranya keren. Kalau inti padanya hanya yang dua itu dan kebenaran yang dua itu oleh Pradin sudah kita gagas. Yang terakhir mengenai wadah tunggal kode etik advokat itu terakhir kegiatan yang kita gelar melalui interaktif Zoom Pari Advokat. Nah, oleh karenanya saya harapkan kepada para advokat yang ada di daerah agar koordinasi bukan hanya DPP Pradin, akan tetapi, saya ulang sekali lagi, bukan hanya DPP Pradin, akan tetapi jadikan dirimu sebagai pionir semua apa yang akan dibahas pada acara Senin, Selasa, Rabu. Itu saya ulang sekali lagi, sudah ada di benak pikir kita masing-masing, walaupun mungkin kalian selama ini kurang antusias. Inilah yang diwacanakan oleh DPP Pradin. Sehingga di dalam hal kegiatan-kegiatan ini mestinya kalian di daerah, para anggota Pradin yang saya banggakan, dapat menjadi pionirnya jadi sana. Saya harapkan bukan hanya setenarnya sekjen, setenarnya ketum Pradin, tapi kalian pun sangat saya banggakan agar juga tenar bisa berkoordinasi sesama advokat, khususnya advokat Pradi yang menyelenggarakan kegiatan. Jadi sehingga sangat saya dambakan dalam kegiatan ini agar supaya bila perlu kalian buka panggung, bila perlu komunikasi, karena ini perlu komunikasi antar sesama advokat. Antar sesama agar supaya komunikasi itu terjalin dengan baik. Saya ulangi, saya tekankan, saya harapkan jangan berbangga hati walaupun ada pujaan. Jangan tinggi hati walaupun ada puji-pujian. Karena itu nanti contohlah Ketum Pradin, contohlah Pak Frans. Itu yang penting. Pimpinan-pimpinan kalian DPP Pradin, saya lihat nggak ada yang sok, nggak ada sok pintar, sok hebat, sok segala-galanya. Contohlah agar supaya keteladanan kita di mata halayak bahwa Pradin itu adalah pionir, Pradin itu adalah pelopor, dan Pradin itu merupakan teladan. Itu ucapan yang saya katakan itu atau menjadi panutan ya, maaf saya tambah satu lagi, Pradin itu adalah panutan. Itu ucapan saya dengar sejak tahun 2022 ini. Saya ulangi sekali lagi, ucapan itu saya mendengar 2022 ini sejak Januari. Tapi itu pun semuanya pernah saya posting juga, adanya pujaan bukan saya bangga. Adanya pujian bukan saya berhati tinggi. Tapi semua itu mungkin doa mereka kepada aku, kuterimalah itu semuanya, tapi tidak saya lakukan yang demikian itu. Karena kesombongan keangkuhan itu adalah awal malapetaka, bahkan bisa menjadi kehancuran. Ini saya tekankan, jadi tidak perlu kita sok bahwa kitalah segala-galanya, jangan. Bahwa Ketum Pradin dipercaya untuk memberikan arah segala, enggak, jangan. Kita tetap seperti Ketum Pradin itu low profil dalam hal berkomunikasi antar sesama. Ini saya dampakkan, saya tekankan, makanya materi-materi selengkapnya tentang politisnya dan apa saja yang kami lakukan, kami pikirkan, karena di sini ada Bapak Frans Kata Palayukan, SKMH MAD Wakil Ketua Umum Pradin. Mungkin nanti beliau akan paparkan, dan saya mohon maaf, ini lagi on the way menuju suatu acara yang saya harus penuhin. Mungkin nanti juga di sana saya tidak lama. Acara dimulai, selesai saya pidato, saya akan kembali gabung. Ini
urusan juga menyangkut kekeluargaan. Demikian saya sampaikan, kiranya materi-materi dialogis. Ada Pak Sekjen, ada Pak Frans, nggak tahu Pak Budiman sudah masuk apa belum. Mungkin itu dulu saya sampaikan. Saya akhiri dan saya meeting of mind from Pradin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Sekjen dan Pak Frans. Mohon disampaikan materi-materi yang kita lakukan selama 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Semoga lancar perjalanannya dan teman-teman, saya lihat ini ada yang masih di perjalanan, tetap hati-hati ya. Ini luar biasa. Tetap fokus di jalan ya. Ini terima kasih, satu apresiasi dari DPP kepada teman-teman. Walaupun di jalan tetap berusaha berjuang untuk bisa tetap masuk di ruang meeting Zoom ini. Kami doakan semoga perjalanannya lancar, bisa nyampe tempat ya dengan lancar, dengan selamat, sehingga nanti bisa menjalankan program, menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketum. Benar sekali rekan-rekan sekalian dari Sabang sampai Merauke, bahwasanya belakangan ini suhu politik ya, kondisi advokat ya, dunia advokat kita sedang dalam kondisi yang panas, dan situasi ini mari sama-sama, bukan kita mengambil manfaat di atas kesalahan ataupun apa namanya itu ini orang lain, tidak, tapi mari momentum ini dijadikan injakan. Momentum ini dijadikan batu loncatan buat teman-teman untuk berkarya lebih baik di bawah naungan Haji Kumpulan Advokat Indonesia. Untuk itu, selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Waketum, Bapak Advokat Frans Kata Palayukan, dipersilahkan. Baik, Pak. Barangkali saya tidak mengulangi apa perkembangan yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, perkembangan advokat terkini secara nasional. Tapi sebelumnya saya mengucapkan dalam masih suasana Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh rekan-rekan yang seluruh Indonesia. Nah, kemudian hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk tahun ini kita akan melaksanakan program kita yang kita sudah pernah laksanakan, mulai dari pendidikan tingkat pertama, kemudian PKPK, selanjutnya mengenai pendidikan lanjutan yaitu master advokat. Ini yang mungkin akan kita dinamisir untuk tahun ini supaya ini terlaksana di seluruh Indonesia. Yang kedua, bahwa itu ada hal yang sangat penting juga yang dimotori oleh Kumpulan Advokat Indonesia dalam hal ini Ketua Prof. Rambe untuk mahkamah advokat, dan ini akan direalisasi tahun ini. Mudah-mudahan kita sebagai paling depan dan menjadi motornya, sehingga rekan-rekan semua kita harapkan untuk mendapat mendukung program-program yang sudah kita programkan untuk tahun ini dan selanjutnya untuk ke depan. Semoga seluruh OA di Indonesia itu dapat melihat kita, karena sudah beberapa yang sudah berkunjung ke tempat kita untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Barangkali itu Pak Sekjen. Kebetulan saya sudah mau naik pesawat, mau terbang ke Indonesia Timur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum. Semoga lancar perjalanannya Pak. Sampai ketemu nanti, berarti kita Terima kasih doanya. Ya, tanggal berapa itu nanti kita bisa ketemu lagi ini?
Pokoknya nanti tunggu di Bali. Tunggu di Bali tanggal 30. Ya, kita ketemu di Bali. Saya tanggal 16 mohon doanya juga mau terbang ke Padang untuk keperluan di Padang, Pak Waketum. Saling berdoa, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Waketum. Saya informasikan, jadi saya langsung dari Indonesia Timur langsung Bali. Siap. Saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini saya lihat sudah full sekali. Saatnya saya buka sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab yang terkait apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum, kemudian apa itu pendidikan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Itulah nanti yang akan menjadi produk unggulan. Kenapa saya sebut sebagai produk unggulan? Ternyata kemarin saya ulangi apa yang disampaikan oleh Pak Waketum tadi, kunjungan dari beberapa OA ke kantor kita itu dalam rangka mereka mau cari tahu apa sih maksudnya pendidikan tingkat pertama, pendidikan tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Mereka semua antusias dengan pengen tahu apa itu sesungguhnya. Dan saya juga akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, saat itu kalau nggak keliru tanggal 14 atau April ya, saya dapat undangan lintas organisasi. Mereka pun langsung, begitu saya belum duduk, saya udah ditanya program yang ada di kita. Nah, sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Pak Waketum, dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan pendidikan tingkat ketiga. Kenapa langsung tingkat ketiga, tidak tingkat pertama, tingkat kedua, Pak Sekjen? Rekan-rekan ketahui bahwa pendidikan tingkat ketiga adalah merupakan tindak lanjut dari pendidikan tingkat pertama, yaitu pendidikan paralegal yang saat ini sudah berjalan. Kemudian yang tingkat kedua adalah sesungguhnya prodi, profesi advokat, yang seharusnya kalau tidak ada wabah COVID-19 yang diturunkan oleh Tuhan di negara kita, bahkan seluruh dunia, itu di bulan Mei atau Juni itu sudah launching. Saat kami melakukan audiensi dengan pihak terkait dalam hal ini saat itu Menristek Dikti, sehingga semuanya tertunda. Namun untuk pendidikan tingkat ketiga kita akan segera laksanakan dan nanti itu akan dilakukan per DPW. Untuk itu teman-teman ketua DPW yang hadir pada kesempatan ini untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya apa? Jalin komunikasi yang baik dengan pengurus, dengan anggota, persiapkan untuk itu. Teknik dan mekanismenya, kalau memang ini nanti teman-teman sudah mempersiapkan diri, silakan nanti bertanya ke DPP, DPP akan jelaskan bagaimana mekanismenya, teknisnya seperti apa. Namun dalam waktu dekat ini sebagai kunci pembuka ya, itu akan dilaksanakan di Jakarta. Jadi nanti teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek dan Banten yang mau bergabung, ini adalah kloter pertama, silahkan mempersiapkan diri untuk segera daftar. Dalam waktu dekat nanti akan ada pengukuhan MAD, ya, pengukuhan MAD, dan selanjutnya nanti langsung launching dan running pendidikan itu sendiri. Harapannya apa pendidikan itu? Yaitu untuk meningkatkan kualitas dari diri kita selaku seorang advokat. Bagaimana sih seorang advokat agar mampu menjawab tantangan dunia hukum yang saat ini sedang berkembang, yang begitu dinamis, sehingga apabila kita statis di tempat itu, kita tidak akan pernah mampu mengikuti kondisi yang ada. Untuk itu teman-teman, karena ini Pak Ketum sudah acara, kemudian Pak Waketum juga sudah acara, saya buka sesi pertanyaan. Setelah itu, karena beberapa saat juga pun kita semuanya ada acara, mungkin nanti segera kita closing. Silakan kalau ada pertanyaan langsung sebut saja dari mana dan siapa namanya. Ya. Kalau kamar rondap kan kau ada rondap kan? Maka ada sudah rondap gini yang tungguan kan? Tuh. Maka ternyata. Ini pertanyaan apa ya?
bukan pertanyaan Pak Sekjen. Oh, Beliau lagi bicara dengan orang lain. oh, oke. Sorry. Saya Iya. saya bingung. Oh, silakan Bapak Robertus Uri, Advokat Robertus Uri. Dari mana ini? Saya dulu deh, itu yang bertanya. Ini rapat resmi, tolong jangan ketawa ya. Saya peringatkan, tolong jangan ketawa, ini rapat resmi, bukan tempat bercanda. Silakan. Izin, saya advokat Jo Kendor, izin bertanya. Boleh dibuka ininya biar kelihatan wajahnya. Videonya dibuka. Silakan Advokat Jo Kendor. Advokat Robertus Uri, silakan. Ini izin bertanya Silakan Advokat Jo Kendor. terkait paparan dari Pak Ketum, Pak Waketum, dan Pak Sekjen terkait adanya MAD tersebut. Apakah, pertanyaan saya, apakah program-program tersebut nantinya kami ini sebagai anggota, apakah bagaimana caranya nanti mendapatkan MAD tersebut? Yang pertanyaannya berikut adalah MAD tersebut apakah dari salah satu organisasi saja atau dari Menkumham dan lain halnya. Jadi ketika kita akan mendapatkan MAD tersebut, apakah bisa langsung mendapatkan gelar tambahan atau apa? Terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih Advokat Dias, nama ngetrennya Advokat Jo Kendor. Terkait program MAD ini untuk anggota, ya, pendidikan ini sesungguhnya tadinya awalnya kita prioritaskan untuk anggota Pradin untuk menjawab tantangan dunia hukum yang saat ini berkembang begitu dinamis. Namun ternyata ini tidak hanya diminati oleh anggota kita saja. Saat ini banyak sekali OA-OA lain yang berminat untuk meningkatkan kualitas dari anggotanya juga. Sehingga akhirnya ini terbuka untuk umum. Tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku, di antaranya yang bersangkutan adalah seorang advokat, ya, dan dia siap dan sanggup mengikuti program pendidikan yang lamanya 2 semester atau 1 tahun, di mana nanti di dalam proses pendidikan itu sendiri ada tahapan, ya, ada proses belajar mengajar, ada tugas dan lain sebagainya, sehingga apabila semua rangkaian pendidikan itu sudah bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, itu yang bersangkutan akan mendapatkan predikat sebagai seorang master advokat MAD, ya. Karena proses pendidikan ini tidak main-main, tidak hanya asal masuk lulus, tidak. Nanti ada ujian tertentu, ada tugas tertentu yang akan menentukan saudara itu lulus atau tidak. Yang harapannya adalah agar betul-betul menjadi seorang advokat yang profesional. Itu. Selanjutnya, apakah ini yang bisa melaksanakan ini semua OA atau Menkumham atau apalah namanya? Ya. Perlu diinformasikan bahwa master advokat ini semua sudah hak paten, merek dan lain sebagainya itu sudah didaftarkan ke pihak terkait, dan ini adalah merupakan milik Pradin, milik teman-teman sekalian. Jadi kalau ada pihak lain yang mengaku mereka adalah yang mempunyai ini MAD, program MAD, itu adalah isapan jempol. Dan semua dokumen terkait yang saya sebutkan di muka tadi saat ini sudah ada di laci Pak Ketum kita di DPP Pradin. Satu kebanggaan untuk kita semuanya. Jadi untuk
saya ulangi, pendidikan ini adalah bukan milik siapa-siapa. Semuanya sudah didaftarkan kepada pihak yang berwenang dan itu semuanya merupakan karya cipta Pradin. Satu kebanggaan buat kita semuanya. Demikian Advokat Ojo Kendor. Silakan yang lain. Advokat Robert Kusudi. Ya, Mas Raya. Izin. Pak Sekjen. Mau tanya dikit, boleh? Silakan, dari mana ini? Saya Advokat Samuel. Silakan. Ya. Pak Sekjen, izin mau tanya terkait dengan master advokat itu. Goalnya master advokat tersebut adalah tentu bukan gelarnya saja tentunya ya, tapi yang paling lebih menekankan pendidikan formal yang berhubungan dengan advokasi atau ya pelayanan atau paralegal secara hukum gitu ya, paralegal. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kira-kira pendidikan mata pelajaran apa yang konsentrasi? Apakah pengalaman saja atau lebih kepada pengembangan pemahaman tentang hukum atau juga teori-teori dalam hanya kita berteori dalam hal advokasi? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Advokat Samuel. Perlu saya garis bawahi, ini adalah tidak ada hubungannya dengan paralegal. Karena ini adalah pendidikan lanjutan, pendidikan bagi advokat. Jadi itu sudah terlepas. Kemudian konsentrasinya tentu ya untuk meningkatkan keterampilan. Teman-teman saat ini sudah terampil, sudah bisa. Tapi faktanya di lapangan masih banyak yang ngawur dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang penegak hukum. Ya. Itu. Jadi atas dasar itulah nanti teman-teman mendapatkan materi pendidikan yang pengajarnya juga dari berbagai macam instansi dan tidak sembarangan. Itu semuanya sesuai dengan keilmuannya, yang berkompeten di bidang keilmuannya, namun itu akan dipadukan dengan pengalaman di lapangan, yaitu terkait dengan profesi, tidak hanya sekedar teori. Jadi ada teori dari para praktisi, kemudian kita kombinasi seperti apa praktek di lapangan, kemudian setelah itu dari teori dan praktek tadi akan dimasukkan dalam satu sistem pembelajaran sehingga nanti di ujung belajar itu ya, proses belajar mengajar itu akan mendapat tugas bagaimana sih teorinya, bagaimana prakteknya, kemudian nanti akan dituangkan di dalam satu bentuk karya tulis. Nah, itulah nanti yang akan meningkatkan daya kualitas seorang advokat itu sendiri. Demikian. Silakan yang lain, Advokat Swadi. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Jadi saya ingin mempertanyakan untuk penyelenggaraan ini, apakah Pradin bekerja sama dengan perguruan tinggi? Pertama, yang kedua, bagaimana teknis pengukuhannya nanti? Apakah ada seperti yudisium dan lain sebagainya dalam argumentasi mempertahankan argumentasi hukumnya atau seperti apa? Mungkin itu saja Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Advokat Swadi, Sekretaris DPW Pradi Banten. Untuk proses belajar mengajar, ya perlu diketahui ini adalah payung hukumnya. Pertama adalah Undang-Undang Advokat, kedua ada Permendikbud Dikti, ketiga amanat Kongres tahun 2019 Perkumpulan Advokat Indonesia. Kita tidak perlu kerjasama dengan kampus. Loh, kok bisa tidak perlu kerjasama, Pak Sekjen?
Karena kita telah mempunyai lembaga pendidikan, yaitu LPAI, ya, LPAI. Jadi nanti dalam proses belajar mengajar semuanya langsung di bawah naungan LPAI. Yang selama ini saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa semua organisasi advokat saat ini melakukan pendidikan, melakukan pengrekrutan untuk menambah anggota. Mereka bekerja sama dengan kampus. Satu-satunya OA yang tidak pernah bekerja sama dengan kampus hanyalah kita, Perkumpulan Advokat Indonesia. Karena kita sudah mempunyai lembaga pendidikan tersendiri. Dan mereka pun kemarin saat kunjungan ke DPP Pradin, mereka menyampaikan ya apresiasi. Ternyata benar adanya bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia telah mampu berdiri tanpa ada campur tangan pihak lain dalam melaksanakan pendidikan untuk anggotanya. Kemudian mekanisme tadi apa yudisium dan sebagainya sudah barang tentu nanti apabila sudah selesai pendidikan, kemudian tugas dan ketentuan yang lain telah diselesaikan oleh peserta didik, maka untuk penyematan predikat ya sebagai seorang master advokat dilakukan oleh Ketua Umum DPP Pradin beserta Ketua LPAI. Demikian Advokat Suadi. Silakan untuk yang lain. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan. Ya. Dari? Saya dari Banten Pak. Oh ya, lanjut. Saya belum Pak. Ya, silakan Pak DPW. Saya mau tanya. Mau tanya kriteria Pak. Kriteria pertama kita masuk ke MAD ini kan butuh ada kriteria, mungkin kriteria khusus, kriteria seperti apa itu yang harus kita tempuh. Yang kedua, saya mau tanya apakah OA lain juga bisa menyelenggarakan ini atau bagaimana, atau bergabung dengan Pradin atau seperti apa Pak teknisnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam amanat Kongres Pradin tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 5 dan 6 Desember 2019 itu MAD ini bisa didapatkan dengan 2 cara tempo hari. Yang pertama itu penghargaan bagi advokat atau penegak hukum yang sudah melaksanakan tugas lebih dari 5 tahun dan dalam melaksanakan tugas itu tidak cacat, dalam artian tidak bersinggungan dengan hukum dan bermasalah dengan hukum sehingga yang bersangkutan menjadi seorang terpidana, ya terpidana. Itu dalam amanah Kongres itu berhak mendapatkan predikat sebagai seorang master advokat dan dia juga dalam menjalankan tugas itu betul-betul mampu membuktikan bahwa dia telah menjalankan profesinya dengan baik. Dibuktikan adanya putusan pidana, putusan perdata, yang jumlah dan ketentuannya juga sudah ditentukan. Kemudian juga track record-nya juga kita harus dapat. Itu melalui verifikasi yang luar biasa. Kepadanya itu berhak untuk mendapatkan predikat sebagai seorang master advokat yang nanti akan familiar disingkat dengan MAD. Selanjutnya yang kedua itu bisa mendapatkan dengan cara pendidikan. Jadi semua advokat ya semua advokat Pradin itu silahkan nanti untuk mendaftar ya. Dan di sana nanti kriteria apa saja nanti diantaranya pasti mampu menunjukkan bahwa dia seorang advokat dengan menunjukkan KTA. Itu. Kedua, kalau dari organisasi lain nanti dia akan membawa referensi dari OA-nya. Tapi kalau dari Pradin, karena ini yang melaksanakan nanti adalah DPW masing-masing, silakan nanti diverifikasi oleh ketua DPW dan tim agar yang bersangkutan betul-betul itu merupakan anggota dari Pradin dan mempunyai kriteria yang sesuai
apa yang menjadi ketentuan dari Master Advokat ini sendiri. Selanjutnya, apakah OA lain bisa melaksanakan pendidikan ini? Sudah barang tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tadi di muka sudah saya sampaikan, semua hak paten, semua terkait MAD ini adalah sudah didaftarkan kepada kementerian dan ini merupakan hak Pradin. Untuk itu kalau teman-teman dari OA lain mau mendapatkan predikat sebagai seorang master advokat, sudah barang tentu mereka akan bergabung, mereka akan nginduk kepada DPW masing-masing di mana mereka berada. Untuk itu teman-teman di wilayah masing-masing mohon untuk mempersiapkan diri. Kalau ada sesuatu yang kurang paham, apapun itu, tahap-tahap awal ini, rekan-rekan silahkan nanti berkoordinasi dengan DPP, mumpung semuanya masih dalam tahap awal sehingga nanti tidak ketinggalan jauh. Demikian Pak Ketua DPW Banten, terima kasih. Silakan untuk yang lain. Assalamualaikum, Pamekasan. Waalaikumsalam. Dari mana? Muhammad Thohir, Pamekasan, Pak, Pradin Pamekasan. Oh, Pamekasan, silakan. Kami selaku advokat Pradin ya sangat mendukung terkait dengan adanya MAD ini. Karena ini untuk menambah skill dari advokat itu sendiri. Cuma yang saya tanyakan ini terkait dengan teknis. 5215 MAD ini, program MAD ini. Apakah memang ini langsung dari DPP atau kita melalui DPW? Itu saja. Masih ada yang lain? Waduh, email saya enggak apa leh. Ada, cukup. Assalamualaikum Pak Jen, Ferdison Pak Sejen. Sebentar, saya jawab dulu. Nanti Pak Ferdison. Atau berikut saya akan jawab Pamekasan satu-satu biar saya nggak lupa. Seperti saya sampaikan tadi, rekan dari Pamekasan bahwa saya anak dua, putra semua. Itu double tolong di-mute dulu, tolong di-mute dulu itu peserta. Jadi tidak double suara, tolong dulu. Itu. Jadi untuk pendidikan ini tadi saya sampaikan nanti akan dipusatkan di DPW masing-masing. Ya. Kalau dari Pamekasan otomatis ke Jawa Timur. Namun ada pengecualian. Kalau memang DPW-nya tidak bergerak, nanti DPP akan ambil alih itu. Saya ulangi sekali lagi, apabila teman-teman di daerah tidak siap untuk melaksanakan itu, nanti segera DPP akan ambil alih. Tujuannya apa? Agar semua anggota, ya semua advokat Pradin yang ada di wilayah merata bisa mengikuti pendidikan ini. Untuk itu sekali lagi, nanti silakan koordinasi dengan pengurus DPW masing-masing, ya agar segera mempersiapkan diri dan tolong bertanya, jangan diam. Ya, tolong bertanya ke DPP seperti apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipersiapkan. Nanti silahkan rekan-rekan daerah bertanya agar kami bisa support. Ya, tidak mungkin kami bisa bertanya kepada satu persatu karena kami tidak tahu persoalan apa yang di bawah, sehingga kalau tidak disampaikan otomatis tidak akan ada jalan keluarnya. Demikian rekan dari Pamekasan. Silakan dari Padang, Pak Ferdison. Siap Pak Sejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, yang terhormat Bapak Waksekjen dan Pak Sekjen, semoga sehat selalu dan serta jajarannya dan anggota Pradin seluruh Indonesia. Ini saya mau bertanya Pak Sekjen. Tadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita tidak perlu mengadakan prodi bekerjasama dengan kampus atau universitas. Kita sudah mempunyai LPAI. Yang pertanyaan saya Pak Sekjen, bahwa pendidikan advokat master advokat ini apakah terhadap publik nantinya, apakah bisa disamakan setara dengan contohnya di pendidikan di universitas kayak notaris gitu.
apakah sama kita sejajar dengan notaris untuk melakukan mengambil gelar MAD ini? Apakah tamatan sarjana hukum bisa langsung mengambil prodi avokat, master avokat ini, atau melalui mengambil avokatnya dulu baru mengambil gelar masternya? Begitu Pak Sekjen. Baik, terima kasih Advokat Ferdison ya dari Sumatera Barat. Saya agak mundur sedikit. Di tahun 2016 ya di Munas ya, di Rakernas ya, di Rakernas Palembang itu Pradin di bawah pimpinan Pak Ketum dan jajaran pada saat itu melakukan penggodokan, prihatin melihat kondisi advokat yang berkembang saat itu sudah sebegitu seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan, dan sehingga mengesampingkan kualitas. Maka ada gagasan untuk meningkatkan kualitas dari advokat baru yang baru dilantik kemudian nanti akan beracara. Maka terbitlah gagasan itu sehingga ditindaklanjuti yang akhirnya pada 2019 keluarlah Permen Ristek Dikti nomor 5 yaitu Prodi PA. Memang saat itu sangat luar biasa perkembangan yang ada dengan adanya Permen Ristek Dikti nomor 5 itu, dan banyak pihak yang mengklaim bahwa itu adalah hasil karya mereka. Namun faktanya begitu disuruh presentasi, begitu diajak workshop, mereka tidak punya bahan. Contohnya yang terjadi di Universitas Warmadewa. Salah satu OA mengaku itu adalah produknya, salah satu OA itu adalah mengaku itu adalah ciptaannya. Begitu diundang untuk melakukan workshop, mereka kebingungan dan tidak punya bahan. Dan akhirnya pihak terkait dalam hal ini Universitas Warmadewa bertelepon ke Pak Ketum kita, Bapak Advokat Ropaun Rambe, dan telepon itu dijawab dengan cepat dan singkat terkait Prodi PA. Dan saat itu juga diundang untuk segera hadir ke sana melakukan workshop, dan hal itu sudah dilaksanakan di bulan September, kalau nggak keliru September 2019. Dan saat itu juga kami jajaran pengurus DPP secara keseluruhan bekerja keras, bekerja cepat, berkomunikasi. Saat itu masih dikti dan bisa diterima dengan baik sehingga itu program itu akan segera dilaksanakan, dan saat itu sudah dicanangkan antara Mei atau Juni itu launching, dan tidak memakai syarat ini itu adalah mandat dari Menteri langsung yang bisa dilaksanakan. Sekali lagi saya bicara mundur, akhirnya itu ditunda dan harus karena adanya COVID-19 sampai saat ini itu bisa terlaksana. Otomatis yang bisa mengikuti program pendidikan Master Advokat Pak Ferdison itu adalah seorang advokat. Kalau sarjana hukum tidak bisa mengikuti. Masuk. Ya, tidak bisa mengikuti. Ini diperuntukkan untuk seorang advokat yang tujuannya adalah untuk menambah keilmuan. Bukan rekan-rekan tidak punya ilmu, rekan-rekan ilmunya sudah luar biasa. Tapi untuk menjawab tantangan zaman yang saat ini sedang berkembang terkait hukum yang ada di Republik ini yang begitu dinamis, rekan-rekan harus ditambah lagi, dicas lagi agar mampu bersaing dengan situasi yang ada saat ini dengan 4 pilar penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena teman-teman ini adalah masuk di dalam 4 pilar penegak hukum yang harus mampu bersaing. Bukan kita di dalam melakukan tugas kita selalu mendapat intervensi, selalu diombang-ambingkan oleh pihak lain. Kita harus punya harga dalam rangka kita melakukan pembelaan kepada klien kita. Nah, kenapa kok bisa dilakukan sendiri? Ya bisa kita lakukan sendiri, yaitu dengan dasar tadi saya sebutkan, adanya undang-undang advokat, adanya Permen Ristek Dikti,
adanya amanat Kongres 2019 Pradin, itu Pradin mempunyai LPAI, dengan demikian Pradin berhak untuk melakukan pendidikan itu sendiri. Dan selain itu, produk ini adalah bukan produk siapa-siapa. Produk ini adalah produknya Pradin. Dibuktikan, saya ulangi sekali lagi, semuanya sudah terdaftar di kementerian terkait, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mengutak-atik lagi. Pak Ketum belajar dari apa masa lampau yang sudah dilewati, sehingga sekecil apapun Pak Ketum sudah bentengi dengan hak patennya, kepemilikan, dan lain sebagainya. Demikian Pak Ferdison dari Sumatera Barat. Silakan untuk yang lain. Tambah satu lagi Pak Sekjen. Ya. Begini Pak Sekjen. Apa yang diterima Pak Sekjen ada benarnya. Yang saya maksud di sini, kita sudah mengambil advokatnya, ya kan? Sudah melalui Dikpa, ya kan? Pendidikan advokat. Terus kita mengambil master, tentu secara hukum acara, tentu kita sudah melaksanakan. Mungkin advokat yang baru-baru disumpah itu akan belajar dengan senior untuk berpraktek. Terus pertanyaan saya di MAD ini spesifiknya apa ini? Fokusnya tentang apanya? Kurikulumnya? Apakah secara teori aja atau ada prakteknya gitu? Begitu Pak Sekjen. Baik, tadi sudah ditanyakan oleh advokat. Ya, Pak Ketum? Biar saya dulu sebentar supaya silakan. Izin. Silakan Pak Ketum. Anggota Pradin yang saya banggakan, kalau kalian menyimak sebenarnya beberapa minggu yang lalu itu sudah saya share tentang skema mengenai Prodipa dan Master Advokat. Mungkin tidak kalian simak apa yang saya kirim. Nah, di situ sebenarnya sudah sangat teramat sangat jelas kerangka-kerangkanya tentang pelaksanaannya itu. Apakah sebatas, tadi banyak pertanyaan saya mendengar, sebatas teoritiskah, praktisiskah, dan sebagainya. Nah, kalau dari kerangka acuan ataupun skema yang dibuat, yang di-share oleh Ketum Pradin, di situ sudah jelas 50% muatannya teoritis. 50% muatannya praktis. Nah, kita memakai ini yang diminta oleh Kemenristek Dikti kepada Pradin, tidak hanya sebatas teoritis yang bergelar titel Profesor Doktor Karburator Bocor. Nah, itu yang dipikirkan dalam profesi ini, nggak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan itu adalah kerangka acuan kaidah hukum, bagaimana menerapkan norma terhadap suatu kasus perkara, tapi tentu dilandasi dengan pengetahuan kemampuan teori-teori yang diikutin, baik itu jenjang S1, S2, S-Doger, dan sebagainya. Inilah terobosan-terobosan Pradin yang selama ini kita bangun untuk 6 tahun terakhir. Mengenai pertanyaan udah Perdison di Padang, nanti selengkapnya akan saya jelaskan. Hari Kamis siang kita makan bersama, entah dimanapun tempatnya, bila perlu di kaki lima atau di pantai. Tapi namun untuk kepada peserta yang ada di Zoom meeting of Mind Pradin di pagi hari Sabtu ini, itu di pendidikan itu bila kalian simpulkan, itu ada level 1, level 2, level 3. Kita ini berbicara ilmiah, berbicara elit intelektual. Jangan berbicara combro lagi, karena Pradin itu merupakan suatu harapan advokat Indonesia. Udah Perdison bisa menggagas ini di Sumatera Barat. Ini yang didambakan dicari oleh advokat-advokat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Level 1 adalah paralehal. Level 2 adalah Prodipa. Level 3 adalah Master Advokat.
Tiga level ini adalah ciptaan Uda Perdison, orang Pradin yang saya banggakan, advokat terganteng sedunia. Ingat kata-kata saya, level 1, level 2, level 3. Muatan semua tetap praktek seperti tadi. Ada muatan teoritis, ada muatan praktek. Ya, itu tolong itu ditanamkan secara sistematis, nanti akan kita jelaskan semuanya. Mungkin kalian bisa mengikuti nanti pada saat Ketua Umum Pradin memberikan sebagai narasumber pada hari Selasa tanggal 24 itu. Hanya orang Pradin yang bisa mempertahankan level 1, level 2, level 3. Walaupun gelar mereka profesor doktor, tapi itu di mata Ketum Pradin adalah karburator bocor. Ingat itu. Jadi sehingga walaupun sudah advokat, tadi kan Pak Sekjen sudah katakan, yang boleh ikut master advokat yang sudah advokat dulu. Kalau nggak advokat ya mana bisa mungkin. Itu satu, kan juga pernah saya terangkan. Pertama itu, dalam hal pelaksanaan master advokat itu syarat mutlak satu. Loyalitas advokatnya pada organisasi di mana dia bernaung. Mau Pradi, KAI, apapun itu harus loyalitas. Nggak, kalau orang yang tidak loyalitas pada organisasi, bagaimana orang mau pintar? Organisasi itu kan tempat untuk pintar. Kita bukan mencari bodoh, berkutat di kebodohan. Kedua ini adalah kemampuan selama dia praktek berapa perkara yang harus dia tanganin. Ini yang mutlak harus menangani perkara, entah sekian puluh, entah sekian berapa, nanti akan ada tornya diterbitkan oleh Ketua LPAI. Ketiga, dari portofolio dari penanganan perkara. Kemudian master advokat harus mampu membuat buku yang bermutu. Bukan hanya sekedar disertasi ataupun sekedar tesis, sekedar skripsi, tapi buku hukum dari analisis, dari riset, dari kemampuannya menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam bukunya. Sehingga nanti hasanah buku semua diproduk oleh master advokat. Itu satu. Mengenai dasar hukumnya, saya lengkapin tadi, Pak Sekjen sudah katakan. Undang-undang advokat, undang-undang dikti, undang-undang Sikdiknas, undang-undang Permendikbud dikti, putusan MK, semua itu sudah segera lengkap. Ingat. Terus kemudian bagaimana penyelenggaraannya nanti daerah, Sekjen sudah jelaskan, saya tambahkan. Kalau organisasi ingin menyelenggarakan, karena sudah dikunci oleh Uda Perdison, tidak bisa lagi OA lain menyelenggarakan. Oke, Uda Perdison, memang kamu hebat Pradinmu ini. Karena sudah punya, semua sudah terkunci. Baik, nanti Pradin menyelenggarakan. Dan OA lain pelaksana. Saya ulang sekali lagi, Pradi, maksud saya Pradin ya, bukan Pradi, pakai N. Sebagai penyelenggara yang punya otoritas, yang punya legalitas. Kemudian organisasi lain pelaksananya. Mekanisme antara pusat dengan daerah sudah dijelaskan Mas Sekjen. Itu nanti mekanismenya. Sistemnya ya tentu bagi hasil. Karena kita makan sendiri uangnya semua. Nah, itu. Kita berbagi rezeki kan tidak masalah. Itu namanya barokah. Jadi sehingga pelaksanaannya itu benar-benar dapat mulus, rapi, masif, dan terorganisasi. Kemudian tadi pertanyaan lagi tentang masalah tadi judisium. Judisium itu dikenal di dunia akademisi. Bapak advokat senior Haji Saiful Ulum SH MAD di Serang. Ya, bukan itu judisium, kita judisium. Kita bukan judisium, tapi kita pengukuhan. Saya ulang sekali lagi, kita adalah pengukuhan, bukan judisium. Judisium itu adalah merupakan rapat besar, itu bahasa Indonesianya bebas itu. Dan lain sebagainya. Kalau kita tidak, kita pengukuhan melalui sidang organisasi, mengukuhkan Bapak
Haji Saiful Ulun SH MH untuk mendapatkan predikat, saya ulang sekali lagi, mendapatkan predikat Master Advokat. Buka kurung, M.AD huruf besar semuanya, tutup kurung. Itu akan kita gelar. Nanti saya ulang sekali lagi, dengan melalui pengukuhan, bukan judisium. Pengukuhan mana? Sidang terbuka oleh organisasi. Terbuka kepada siapa saja. Kira-kira demikian Bapak Sekjen, mungkin semua para anggota Pradin yang saya banggakan dapat memahami. Selengkapnya mungkin masih bisa kita diskusikan hal-hal lainnya. Itu tadi yang saya petik perlu saya tambahkan. Lanjut Bapak Sekjen. Terima kasih Pak Ketum. Luar biasa ya animo dari rekan-rekan yang hadir di media Zoom ini. Ini yang diharapkan DPP sangat bangga dan senang apabila setiap ada acara kita bersemangat seperti ini, yang harapannya nanti untuk kemajuan dan kebaikan semuanya. Ini saya lihat beberapa orang di jalan pun mengikuti ya sambil nyetir. Saya ingatkan lagi tetap hati-hati, waspada di jalan agar perjalanannya lancar dan informasi yang pagi ini digelar acara ini bisa masuk informasinya dan menjadi sesuatu untuk langkah rekan-rekan sekalian ke depan. Silakan kalau masih ada yang mau ditanya. Izin Pak Sekjen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk Pak Ketum, untuk Pak Sekjen, untuk Pak Waketum. Sebelum saya mengungkapkan pertanyaan, saya mau minta maaf dulu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Seperti yang tadi Pak Ketum utarakan, untuk persyaratan menjadi MAD itu ada beberapa perkara yang harus ditanganin. Bila salah satu perkara belum ditanganin itu apakah bisa mengikuti MAD atau enggak? Kemudian untuk waktu dan biayanya itu kapan akan direalisasikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Advokat Cucu dari Cucu Rahmawati dari Tangerang. Ya, itu saya lihat juga lagi di jalan. Untuk persyaratan itu dan lain sebagainya, nanti DPP akan segera kirimkan ke DPW masing-masing, ya. Dan sebelum itu tentu DPW akan mengundang DPP akan mengundang semua pengurus DPW dalam rangka menyatukan langkah, ya, derap langkah dalam rangka pelaksanaan dari pendidikan ini. Tapi boleh saya sampaikan seperti tadi yang telah dibahas oleh Pak Ketum bahwa nanti salah satu syaratnya adalah advokat yang loyal terhadap organisasinya, ya, dan juga telah melaksanakan kewajibannya selaku seorang advokat, dibuktikan dengan persidangan dan lain sebagainya. Itu kemudian untuk biaya, waktu itu nanti teknis akan disampaikan secara langsung kepada DPW masing-masing, dan mungkin untuk lebih jelas nanti pada saat pengurus DPW kami undang untuk meeting terkait persoalan ini, persiapan ini, agar semuanya running sesuai rule, sesuai ketentuan yang telah kita tetapkan di DPP, agar tidak terjadi simpang siur, tidak terjadi salah pemahaman, kemudian juga dalam pelaksanaannya akan terganggu oleh karenanya. Demikian jawaban untuk advokat itu. Silakan, masih ada? Izin instruksi. Izin Pak Sekjen. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Amran dari Pos Bakum Madin Muara Tebo, Jambi. Dari Maluku Utara, Maluku Utara. Silakan, Jambi. Sebentar dulu Maluku Utara sebentar. Yang itu dari Muara Bungo dulu. Silakan Muara Bungo, namanya kenalin. Jambi. Siap. Ali Amran dari Pos Bakum Madin Muara Tebo. Yang ingin kita tanyakan, persyaratan bagi anggota, dia bukan anggota Pradin, tapi dia anggota Pos Bakum Madin. Dari mana kita mendapatkan surat untuk mengikuti peserta menjadi MAD? Terima kasih. Baik. Sebagai persyaratan, dia anggota Pos Bakum Madin. Tapi dia bukan anggota Pradin, tapi dia udah seorang advokat. Sudah, tapi kan kita di daerah belum tentu kita merekrut Pos Bakum Madin itu dari anggota Pradin. Paham? Oke. Tapi kita ambil hanya advokat lain yang tersebar. Oke. Siap. Jadi nanti tetap referensinya adalah dari di mana yang bersangkutan bernaung. Ya. Sekali lagi, nanti referensinya dari OA di mana yang bersangkutan bernaung. Demikian. Silakan untuk yang lain. Sulawesi atau mana tadi, Maluku? Silakan tadi yang masuk. Maluku atau Sulawesi tadi? Masih ada? Silakan. Ada, Pak. Izin. Assalamualaikum Pak Sekjen dari Maluku Utara. Silakan Maluku Utara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, yang saya hormati Pak Ketum, yang saya hormati Pak jajaran DPP Pradin, ya terkait pendidikan MAD ini, Pak DPP telah mengkaji secara seksama. Ya, tentu saja DPP sudah mengkaji secara seksama sesuai dengan syarat undang-undang. Nah, terkait dengan masalah pelaksanaan pendidikan advokat ini, saya mungkin sedikit bertanya tentang tempat pelaksanaannya pendidikan advokat ini, Pak Sekjen dan Pak Ketum. Apakah pelaksanaan di masing-masing DPD atau dia terpusat di katakanlah di Jakarta? Yang pertama. Kemudian barangkali di sini Pak Sekjen dan Pak Ketum sedikit ada bocoran juga tentang mata kuliah. Ada berapa mata kuliah? Apakah mata kuliah nanti yang disampaikan sama dengan mata kuliah yang ada di Magister Hukum, ataukah ada mata-mata kuliah khusus di MAD ini? Mohon penjelasan Pak Sekjen dan Pak Ketum. Terima kasih. Ini dari Maluku ya, sepertinya beliau baru masuk ini karena Maluku Utara. Dari Maluku Utara, sepertinya baru bisa bergabung mungkin karena sinyal dan lain sebagainya. Karena untuk tempat tadi sudah saya sampaikan, tempat adalah di DPW masing-masing. Nanti teknisnya silahkan pengurus DPW mengambil teknisnya seperti apa, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, untuk materi, ya materi sudah pasti tidak sama dengan saat kita belajar dulu di kampus mengambil gelar hukum, jelas berbeda. Jadi ini adalah ilmu terapan, ilmu praktis yang nanti untuk mempertajam rekan-rekan di dalam melaksanakan tugas agar mampu bersaing, menjawab tantangan ya perkembangan dunia hukum yang
saat ini berkembang begitu dinamis. Jadi sekali lagi sudah pasti tidak sama dengan saat kita belajar untuk mengambil gelar Magister Hukum. Demikian, terima kasih dari Maluku Utara. Silakan yang lain. Terima kasih. Saya tambahkan. Bisa saya tambahkan? Silakan Pak Waketum, selamat datang Pak Waketum. Saya sampai nggak melihat keberadaan Bapak. Bapak apa kabar? Sehat? Baik, sehat Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Waketum izin, mohon untuk dikendalikan sekalian Pak. Kalau ada pertanyaan mohon untuk dijawab. Saya akan mempersiapkan diri dulu. Silakan Pak Waketum. Kalau pertanyaan yang lain, silakan. Ya. Baik, saudara-saudaraku semua, anggota Pradin, Puspakumadin di seluruh Indonesia, perlu saya kemukakan beberapa hal. Tadi Bapak lagi meeting Zoom, ntar ya. Bapak di kantor lagi meeting Zoom, ya. Lagi Zoom meeting. Kakak Yuli. Mohon izin, belum ada suaranya ya. Izin, mohon izin, nggak ada suaranya.
Izin Pak Ketum, tidak ada suara. Pakai data aja, Bang. Ya. Boleh tidak ada suara ini. Saya pakai koko juga. Saya juga pakai baju koko nih kalau saya buka. Izin Pak Ketum, tidak ada suara. Oh, Pak Kor. Mr. Kor, luar biasa nih. Sahabat kita nih yang sudah. Amin, amin, amin. Oh. Beda penampilan Pak Dani. Lebih klimis. Lebih klimis. Begitu. Siram rambutnya kalau perlu pakai minyak wangi. Pakai kopot. Saudara-saudara, mohon maaf masalah teknis ini. Bisa saya bicara? Lanjut Pak Waketum, lanjut. Baik, mohon maaf ini ada beberapa teknis yang harus diperbaiki. Saya lanjutkan saudara-saudara. Tadi Bapak Ketum sudah jelaskan mengenai 3 tahapan untuk menuju suatu advokat yang terampil, yaitu paralegal. Itu ada satu pendidikan tersendiri mengenai paralegal ini, dan itu juga bekerjasama dengan kampus, ya, karena mereka biasanya mengusulkan untuk menjadi paralegal. Ini sebenarnya bersumber dari permohonan permintaan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai belajar merdeka. Dan itu sudah 1 tahun lebih kita lakukan, dan sudah ada sekarang paralegal kalau nggak salah berjumlah sekitar 6-7 ribuan seluruh Indonesia, dan semua sudah mendapat sertifikat, dan ini kita anggap sebagai asisten pengacara di dunia peradilan. Yang kedua, tadi juga dijelaskan mengenai prodi PPA. Ya, prodi PPA. Prodi PPA ini bermuara nanti menjadi seorang advokat. Ya, seorang advokat dan advokat teori. Artinya belum melaksanakan pasal 4 Undang-Undang Advokat. Ya, Undang-Undang Advokat, yaitu yang lulus dari prodi PPA itu harus disumpah dulu, baru dia bisa bersidang untuk menjalankan profesinya di pengadilan. Nah, yang terakhir yang banyak yang mendambakan adalah mengenai master advokat. Master advokat ini berbeda dengan magister, yaitu magister hukum. Kalau magister hukum itu adalah bidangnya akademik, ya. Sedangkan master advokat adalah bidangnya profesi, profesi. Ya. Jadi ada menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu ada 3 dikenal, 3 pendidikan, yaitu pendidikan akademis, kemudian pendidikan profesi, dan yang terakhir pendidikan vokasi. Nah, ini harus kita lebih dulu kita paham. Nah, seperti saya katakan, kita mencoba masuk kepada yang terakhir, pendidikan master advokat.
yang disingkat MAD, ya, Master Advokat. Ini memang dulu bersamaan kita bicarakan dengan Kementerian Ristek-Dikti pada saat itu, dan sekarang baru banyak yang tertarik. Ya. Tadi ada saya dengar mengenai persyaratan, ya, persyaratan untuk ikut pendidikan MAD, ya, Master Advokat. Yang jelas dia berasal dari penegak hukum. Ya. Penegak hukum itu luas. Apakah dia hakim, apakah dia jaksa, apakah dia polisi yang bergerak di bidang hukum, apakah dia advokat. Itu dulu yang kita pahami. Jadi penegak hukum. Nah, baru yang kedua, ya, baru yang kedua, menurut salah satu sumber yaitu berdasarkan peraturan organisasi dan anggaran dasar, bahwa penegak hukum itu minimal sudah berpengalaman 5 tahun secara berturut-turut. Nah, ini perlu saya tekankan. Berturut-turut dia 5 tahun secara terus-menerus sudah melakukan profesinya sebagai advokat, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi. Itu secara utama. Baru bisa ikut mendaftar untuk masuk pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan Master Advokat. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai wilayahnya. Ini sebenarnya Master Advokat ini bukan berarti dia berbeda dengan advokat, sama. Cuma dianggap dia adalah seorang advokat yang lebih memahami berpendapat mengenai hukum, ya, dunia hukum dari penegak hukum. Ya, makanya ini sebenarnya Master Advokat tidak asal-asalan. Oleh karena itu pendidikannya pun itu ada kurang lebih 2 semester, ya, 2 semester yang memenuhi syarat. Dan nanti pada akhir studinya dia harus membuat semacam disertasi, dan itu akan ada ujian kompetensi. Ya, itu yang menyatakan nanti lulus atau tidak. Ya, ada ujian kompetensi. Dan mereka yang ingin masuk ke sana itu minimal, kalau nggak salah minimal telah menangani 60 perkara. Banyak yang sudah 5 tahun, bahkan sudah lebih, misalnya sampai 10 tahun, sudah berpengalaman di bidang penegak hukum, akan tetapi belum bisa menangani banyak kasus. Oleh karena itu syarat minimal 60 kasus itu kita buat. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah bisa di luar Madin? Misalnya di Pusbaku Madin. Jangan ke Pusbaku Madin. Ya. Hakim pun bisa ikut. Ya. Penasihat hukum lain bisa ikut. Siapa saja bisa ikut. Kita buka untuk umum semuanya. Siapa saja bisa masuk untuk ikut. Nah, di mana kuliahnya? Jelaskan. Oh, kuliahnya ada beberapa tempat. Pertama, kalau kita di Jakarta, kalau anggota Pradin, kita lakukan gedung LPAI, Jalan Dambogon, lantai 3. Kalau pesertanya banyak sekali, halo, interupsi dulu Pak Wakil, interupsi dulu sebentar Pak Budiman. Ya, silakan. Kepada seluruh peserta Zoom, tolong open cam. Sekali lagi saya minta kepada seluruh peserta open cam, dimanapun Anda berada, apakah mobile, apakah
di rumah, di mana, kecuali jangan di kamar mandi. Saya minta open camp, ya. Samuel Sigalingging tadi sudah mengajukan pertanyaan, open camp lagi mobile, silakan. Kalau nanti tidak pakai open camp, dengan segala hormat saya akan drop out. Tolong anggota diperhatikan, karena open camp bagian daripada pengenalan kami yang aktif di Zoom. Ya, siap. Open camp, saya minta sekali lagi tolong open camp, jangan. Mohon dihargain pimpinan pusat semuanya nih. Terima kasih, dilanjut Pak Budiman. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan saudara-saudara. Itu beberapa persyaratan. Jadi mengenai di mana kuliahnya adalah kalau misalnya anggota Pradin di Jakarta, seperti saya katakan tadi, kita ambil tempat di gedung LPI, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia di Jalan Dan Mogot, lantai 3. Ya, kalau pesertanya banyak, itu kita akan di hotel, ya, di hotel Jakarta. Nah, bagi daerah, ya, itu coba mengusahakan di daerah masing-masing. Kalau tidak cukup di tempat katakanlah DPW, ya silakan sewa hotel. Maka nanti pengajarnya akan datang ke sana. Nah, banyak permohonan dari rekan-rekan kita advokat lain yang sebagai anggota OA lain, organisasi advokat lain. Nah, hal itu kita tambah lagi persyaratannya. Ada persyaratan minimal peserta. Kemudian mereka harus menyiapkan tempat pendidikan, apakah di hotel atau di mana lah yang cukup itu yang nanti mengenai sarana prasarana kita serahkan kepada mereka. Pengajar tetap dari kita, ya, tetap dari kita. Nah, kalau sudah selesai pendidikan ini, pendidikannya sudah memenuhi 2 semester, kemudian sudah lulus uji kompetensi, maka nanti akan mereka dikukuhkan, ya, dan mereka berhak memakai toga oranye dari Pradin, ya, toga oranye Pradin. Kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh organisasi Pradin, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Pradin. Saya kira demikian beberapa hal yang saya kemukakan. Bila mana ada pertanyaan, ya, yang kurang jelas, silakan. Kemudian yang kedua, bahwa seperti tadi dikatakan oleh Bapak Ketua Umum, pada hari Selasa kita mendapat kehormatan sebagai narasumber, ya, narasumber yang diundang oleh Pradi. Ini yang dia masih putih. Legalitas, yaitu Pradinya RPA. Tapi sudah aku belikan baru, tidak apa-apa. Ini kita akan menyumbangkannya. Kita butuh waktu. Dalam rangka itu, kita minta kepada seluruh anggota Pradin dan Pos Bakumadin supaya mengikutinya, karena nanti di sana ada pendalaman. Ya. Dimanapun saudara berada bisa mengikutinya, karena ini adalah dibuat secara mereka menerapkan itu sudah secara Zoom, dan mohon supaya kita tahu itu anggota Pradin atau tidak. Silahkan memakai seragam Pradin. Yang kedua, dimanapun Anda berada, supaya dibuat latar belakang banner. Aku mau pelajarin itu, yang banner Pradin. Gugatan kedua yang terakhir itu kan nanti akan kita pantau pada acara tersebut. Nanti aku ngomong di hadapannya polisi. Sana barangkali tidak seluruhnya dibicara,
mengenai Oh, ya. sampai MAD. Barangkali ini penekanannya adalah di dalam mengenai prodi PPA, ya, khususnya yang kerjasama dengan perguruan tinggi atau kampus. Itu nanti pendalamannya. Tapi kalau sampai ke MAD ya malah lebih bagus. Sebenarnya pihak OA yang lain sudah banyak bertemu dengan kita di kantor kita dan sepintas-kilas sudah dibicarakan. Saya kira demikian. Saudara-saudara, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi kayaknya banyak yang mau bertanya. Sekarang kok Robertus Uri Open Camp. Dan Papua mau. Ya Bang Demi. Papua. Salam. Silakan. Lanjut. Ya. Jadi singkat saja tadi ada singgung menyangkut persyaratan. Jadi persyaratan itu tadi kami tersetak di persyaratan yang 60 kasus itu. Apakah 60 kasus yang memang apa ya? Ini auto siapa ini ya? Foto Haji Andre. Haji Andre Tambang. Yang di Lobua. Yang di Lobakung. Sebagai yang lebih dominan atau Exos jual aja tuh. Apanya rusak? Izin, tolong suaranya satu suara saja. Mohon bantu CEO hostnya itu di unmute yang tidak berbicara. Halo. Ya, silakan. Pak Robertus Uri. Baru bisa menjadi peserta pendidikan MAD ataukah 5 tahun? Tolong dipertegas. Silakan Pak Ketum. Pertanyaannya apa? Ya, apakah disinggung berkaitan persyaratan untuk menjadi peserta pendidikan MAD? Apakah 60 tahun atau 5 tahun sebagai advokat? Memang persyaratan sudah sangat dapat dipertimbangkan segala sesuatunya sehingga baru ditulis di dalam peraturan organisasi dan anggaran dasar rumah tangga bahwa dianggap tidak sekedar advokat yang ikut, ya, tapi betul-betul adalah advokat sudah berpengalaman dengan dibuktikan minimal 5 tahun secara berturut-turut dia sudah berpengalaman di bidang penegakan hukum. Seperti saya katakan tadi, tidak hanya advokat, tapi juga penegak hukum lainnya, termasuk hakim, jaksa, dan tidak hanya 5 tahun, tapi harus menangani kalau dia advokat minimal 60 perkara, dan itu harus dibuktikan. Ya, dibuktikan bahwa dia telah menangani perkara minimal 60. Kita tidak mempersulit. Ya. Tapi ini tujuannya adalah betul-betul gelar master advokat itu bukan main-main. Ya, bukan main-main. Ya. Jadi ini adalah makanya ini menjadi apa namanya? Semua advokat terarah kepada MAD ini. Mereka sudah siap semua. Masa anggota Pradin tidak siap? Begitu loh. Jadi kalau seorang advokat dia pengusaha tidak mengerjakan perkara, walaupun dia sudah 5 tahun,
barangkali mohon maaf. Barangkali lain kali baru bisa ikut. Demikian. Dari mana tadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain. Jangan terdiam. Izin Pak Waketum, izin. Silakan. Silakan Pak. Izin Pak Waketum. Ya, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena pada hari ini kita telah mengikuti Zoom yang mana pembicaraan yang saya amati ini mengenai Master Advokat. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Waketum, Pak Ketum, Pak Sekjen dengan jajarannya. Saya langsung saja pertanyaan saya ini mengenai Master Advokat. Nah, terkait dengan Master Advokat ini persyaratannya adalah ketika seseorang advokat yang sudah di atas 5 tahun menangani perkara sampai 60 perkara. Lalu yang jadi pertanyaan, yang mana kami di Jayapura, rekan-rekan yang tidak pernah menangani perkara-perkara pos bakum, apakah mereka ini layak bisa calonkan diri jadi Master Advokat atau tidak? Terima kasih Pak Waketum. Yang satu ini biar saya yang jawab dulu Pak Wakil, Pak Budiman. Ya, silakan Pak Ketum. Pak Thomas Panbey. Ya Pak Ketum. Ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi kalau Pak Thomas menyimak apa yang saya sampaikan, yang saya katakan, loyalitas, saya ulangi sekali lagi, loyalitas advokat yang bersangkutan pada organisasi. Kalau hanya mementingkan dirinya sendiri, bagaimana mau dijadikan seorang master? Master itu loh, udah nggak ada lagi di atas master, sudah kopiah itu kalau pakai, atau sudah topi itu di atas kepala. Jadi itu salah satu jawabannya yang lebih tepat saya katakan. Orang master kalau dia tidak pernah atau menangani dia gitu. Akan tetapi mungkin mulai dari sekarang bisa yang bersangkutan aktif di pos bakum Adi menangani prode untuk dia jadikan portofolio. Harap disimak seluruh anggota Pradin, portofolio dari penanganan perkara itulah di portofolio menjadi suatu persyaratan mutlak yang harus kita jelaskan kepada halayak, kepada tokoh masyarakat bahwa Thomas Panbey itu sudah layak dan memperoleh predikat master advokat gitu. Kalau hanya perkara-perkara prob ditangani sama dia berapapun jumlahnya, itu tidak merupakan suatu ukuran. Logika berpikir kita demikian, apalagi logika hukum. Nah, itu loh. Jadi dengan predikat master itu bukan mudah dan kita tidak akan pernah mudah-mudahin. Mungkin sudah rahasia umum, masyarakat pun sudah tahu gelar doktor, gelar magister, itu bisa di kaki 5 pun bisa dibeli. Tapi kalau untuk master advokat yang digagas oleh Pradin antara lain Thomas Panbey itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, kembali kepada materi pokok pertanyaannya tadi bahwa kalau dia tidak pernah menangani prode pro bono, ini
membuktikan yang bersangkutan tidak ada loyalitas pada organisasi. Demikian singkatnya, mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Dan kepada Bapak Wakil Ketua Umum, Pak Advokat Senior Budiman Baginda Sagala, SH, MH, MAD, ini sudah jam 10, sudah 2 jam berlangsung. Sehubungan dengan tayangan akan dilakukan ini di YouTuber, mungkin kita akhiri dulu, kita buka sesi berikutnya nanti, apakah besok atau lusa kita jadwalkan kembali. Ini karena saya lihat anggota-anggota ini hebat-hebat, anggota Pradin ini. Tapi nanti tergilas oleh advokat-advokat non Pradin, baru mereka tahu rasa. Bukannya dari tadi pagi ikut. Sebentar. Oleh karena itu mungkin sampai batas di sini dulu, kita akhirin agar nanti kita tayangkan di YouTuber, anggota-anggota advokat yang tidak ikut dalam Zoom ini dapat mengikutinya, walaupun ikut-ikut si borok, kalau bahasa Batak bilang, nggak tahu apa itu ikut-ikut si borok itu, ikut-ikutan gitu. Nah, ini saya harapkan, oleh karenanya demikian dulu dari saya kembalikan kepada Bapak Sekjen untuk mengakhiri Zoom meeting kita pagi hari ini. Zoom of Mind Pradin Board Jakarta. Posisi ketum ada di Kota Bogor, Kota Hujan. Silakan Bapak Sekjen. Baik, Pak Ketum, terima kasih. Pak Waketum, terima kasih. Rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah hadir dalam ini. Sebetulnya masih banyak hal tentunya yang akan rekan-rekan tanyakan, namun kembali keterbatasan waktu, nanti kita buka kembali di sesi berikut untuk membahas lebih lanjut. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk atensinya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf segala kekurangannya, tetap jaga kondisi, tetap semangat, fokus pada tujuan. Salam sukses, sehat selalu, salam Pradin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai Terima kasih Pak Ketum, Wakatum, semua saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Merdeka.